market sekarang memang mengalami koreksi ya yang lumayan cukup tajam ya. Dari kemarin nggak berhasil break 7.300 berapa itu, terus mengalami koreksi yang berturut-turut bertubi-tubi sampai yang paling dahsyat juga kemarin berapa? 2 hari lalu ya kalau nggak salah. Kemarin ya, 2 hari lalu Mhm. ding. Hari ini kemarin sorry kemarin ya cukup drastis lah 2 hari kemarin ya turunnya. Dan kebetulan memang ada pantulan di titik 6.700-an ya. Ini kan Hmm. saya basicnya technical, jadi mungkin akan lebih banyak membahasnya dari sudut pandang technical ya. Jadi ini IHSG memang lagi mengalami fase koreksi secara overall, dan sebenarnya belum belum bottoming juga. Ini masih Mhm. bisa ada arah turun lagi. Support kuat di 6.500-an ya. Tapi sebelum ke sana tentunya masih ada support di 6.600-an. Nah ini mungkin ada rebound-rebound kecil sementara di tahun-tahun ya, kalau kita ngomong tahun politik ini kan kita bicara sampai pemilu tahun depan nih ya, pemilu di awal-awal tahun depan ya. Jadi untuk arah IHSG sendiri sebenarnya kalau di musim sekarang sih masih dalam fase koreksi, adapun naik itu pun rebound kecil gitu. Jadi untuk strategi secara trading, kalau memang ini teman-teman sifatnya trader ya, bukan investor. Jadi kita tradingnya jangka pendek aja untuk taking profitnya, itu strateginya. Oke. Jadi untuk kalau pendapatnya Ci Helen, jadi untuk sekarang ini memang dengan keadaan market better kita itu short term aja gitu ya Ci ya. Ya, lebih short term ya mainnya. Dan Hmm. mungkin kalau teman-teman sifatnya bukan seseorang yang investasinya jangka panjang, profile risknya juga Hmm. mungkin tidak terlalu tinggi. Jadi mungkin porsi pembelian bisa lebih di manage ya, mungkin lebih dibatasin. Kemudian risk cash, mungkin untuk yang mau main aman, risk cash dulu sampai situasi mulai reboundnya mulai kelihatan cukup kuat. Baru teman-teman boleh starting untuk masuk dengan porsi yang lebih gede gitu. Tapi untuk teman-teman yang sifatnya investasi jangka panjang, saya rasa justru malah nyari titik-titik bottoming ya untuk koreksi-koreksi yang dalam untuk nyarek lagi untuk nambah porsi. Jadi itu strateginya berbeda dari sudut pandang mana kita mau entry, apakah seorang investor atau trader. Kalau trader otomatis kita nyari titik-titik support aja, kita manfaatkan pantulan-pantulan itu untuk fast trade. Itu aja sih intinya strateginya. Tapi kalau investasi lain cerita kan itu. Ya. Wah, ini ada dua hal penting ya Ci ya. Kalau Hmm. misalnya yang dari aku tangkap nih, yang pertama Ya, itu em, kalau misalnya berinvestasi lah tadi ya istilahnya untuk long hmm. term itu memang mencari titik-titik ini ya weakness lah bisa dibilang Iya, gitu kan. iya. Jadi dengan keadaan market sekarang itu memang banyak saham-saham yang terdiskon lah ya yang bisa dibilang Ya, kalau secara lagi di fundamental tuh sale. bagus. Nah, lagi diskon. Siapa yang Betul. nggak mau diskon-diskon ya kan Ci gitu. Yang bagus-bagus. Nah, jadi ini penting banget ya buat cuan troopers kita perhatikan Mm. bersama. Ini benar-benar poin penting ya yang dikasih sama Ci Helen bahwa sebenarnya masih tetap ada opportunity juga ya Ci ya sebenarnya yang kita Masih, boleh masih. lihat. Nah, tapi poin kedua yang paling penting Ci Helen mention tadi adalah tentang risk profile. Ini penting banget loh Ci. Ya, jadi memang setiap orang itu risk profile-nya berbeda-beda begitu kan. Tidak bisa dipukul rata sama. Jadi memang harus mengenal diri sendiri dulu kali ya sebelum kita bisa menentukan strategi juga gitu. Karena mungkin strateginya Ci Helen sama aku mungkin nggak bisa sama karena kita Benar. punya risk profile-nya berbeda begitu kan contohnya. Ya, Oke, oke. Thank you Cia untuk jawabannya nih mengenai tanggapannya melihat kondisi market. sama-sama. Nah, Udah? jadi kalau misalnya kita mau ngobrol mengenai sentimen sih ya, jadi kan sekarang banyak banget sih ya sentimen-sentimen yang sedang terjadi lah ya di pasar modal bisa dibilang kayak gitu. Mm-mm. Nah, mungkin bisa di share nggak nih sama Ci Helen dengan begitu banyaknya sentimen gitu ya, nggak mungkin semuanya kita mention atau kita obrolin malam hari ini. Kira-kira ada nggak beberapa sentimen aja yang dari seorang Ci Helen itu memperhatikan sentimen ini karena sentimen ini bisa dibilang sangat berdampak begitu kan. Nah ini boleh di-share nggak sama teman-teman cuan troopers sentimen-sentimen apa yang menarik perhatian nih seorang Ci Helen
yang bisa menjadi apa ya, sesuatu yang Cuan propose itu antisipasi atau perhatikan juga nih perkembangannya. Boleh di-share sih. Oke, makasih. Jadi kalau saya itu memang pendekatannya secara teknikal ya, bukan secara makroekonomi atau apa. Ya, saya hanya melihat dari sisi-sisi teknikal aja sebenarnya. Mostly ya. Kalau dikatakan sentimen, apakah saya memperhatikan kayak faktor politik, kemudian sektor kayak faktor kayak misalnya suku bunga naik 6% gitu dampaknya sampai kayak gimana. Saya trading tidak berdasarkan sektoral terus terang. Jadi nyari cuannya ya dari saya punya screening sendiri mengenai saham-saham tertentu. Saya sudah punya watchlist sendiri. Jadi kalau ditanya mengenai sentimen sekarang itu kayak gimana, itu sangat random buat saya ya. Jadi saya sudah punya watchlist tersendiri yang memang saya perhatikan. Jadi memang punya saham-saham favorit kayak gitu. Kemudian ada saham-saham yang pergerakannya memang volatile, yang memang itu saham-saham yang suka saya tradingin sehari-hari gitu kan. Nah, tapi untuk saham-saham yang sifatnya lebih swing, lebih jangkanya agak panjang, itu saya juga ada. Jadi tidak semua itu saya fast trade ya. Jadi saya combine karena portofolio saya pisahkan antara yang swing dan fast trade. Jadi kalau ditanya sentimennya, saya mungkin belum punya capability untuk menjawab secara profesional ya. Kalau sentimennya seperti apa, saya mungkin lebih pendekatannya ke technical analysis. Jadi saham-saham apa yang posisi saat ini yang kira-kira good to entry gitu, good to buy gitu aja. Jadi contoh-contohnya misalnya saham-saham langsung aja masuk ya. Boleh, Tuh, boleh, boleh. the Cik, ya. point. Ini contoh-contoh saham yang posisi chartingnya itu lagi oke. Jadi random, bisa berbagai macam sektor gitu. Jadi contoh ya, ini sekarang yang saya ngomong nih yang lagi posisi chart oke, yang mungkin teman-teman bisa coba pantau. Itu tadi saya coba lihat ada beberapa ya. Itu di saham GGRM. Jadi saya lihat chartnya oke, GGRM ya. Kemudian dia ada potensi untuk nge-break ini apa namanya, dua posisinya di neckline di, sorry ya sebentar saya buka chart dulu. Ini saya langsung switch ya biar teman-teman bisa lihat. Sorry. Nih. Jadi bentukannya ini ya. Kayak gini, ini neckline-nya di 27.050. Jadi teman-teman perhatikan aja level ini. Apabila misalkan GGRM bisa break up ini ya, neckline 27050, dia bisa berpotensi ke 30.000. Ini untuk fast trade. Ya fast trade tuh fastnya mungkin nggak 1 hari ya jadi, tapi mungkin bisa less than a month lah. Jadi mungkin sekitar 2 minggu lah atau gimana. Nah selain itu juga ada ini yang bagus juga. Sorry, yang masuk sini PPIA secara chart itu oke. Kemarin sih saya ada rekom di grup ini. Jadi PPIA kemarin saya rekom ya untuk spek buy di sini karena ini cenderung ada potensi untuk breakout, dan ini lumayan sih tadi breakout ya di angka sebentar. Jadi Ini untuk masih yang ada potensi ya, maksudnya gitu. PPIH hari ini ada kenaikan 3,3%, masih oke ya Ci ya. Ini kalau Masih secara teknikal oke. masih seksi ya. Oke. Masih dong. Ini targetnya masih ke sini sebentar ya. Saya lagi coba buka Boleh. ini. Bisa ke ketiga ya, bisa 3.100 masih bisa lah ini. Malah lebih jauh mungkin sebentar. 3.200.
PPIA masih berpotensi lanjut ya ke 3.270, 3.250 lah. Ini yang sabar boleh coba ya yang mau swing. Ini bisa entry di level sekarang boleh pakai MM aja ya. Jadi nanti kalau koreksi-koreksi ke 2000 sekitar 2.700-an boleh dicicil lagi. Itu selama nggak breakdown ini ya, nggak breakdown level ini 2.500-nya dia masih oke. Tuh. PPIA, sorry ya, tadi melenceng-melenceng. PPIA ini bagus sih untuk secara chartnya. Oke. Kemudian ada lagi, ini teman-teman bisa perhatikan juga. Ini ada kertas-kertasan nih, NKP ya. NKP ini juga baru ada rebound di hari ini. Ini masih good upside sih dia, masih bisa ke sini ya. Ini yang fast trade ya, mau nggak terlalu lama nunggu. Kalau fast trade sih ini hitungannya hari, jam atau gimana? Yang Fast contohnya tergantung ya. Kalau fast trade ini bisa ngomongnya hari. Oke. Hari. Jadi swingnya bisa mungkin 2-3 hari gitu loh. Bisa seminggu gitu. Ya pokoknya cepet. Tapi yang sehari-sehari jadi itu ya kayak misalnya hari ini nih ya, cuan. Ini hari ini udah kenceng banget sih cuan ini. Ini juga masih ada upside sebenarnya. Ini kemarin kita udah masuk di sini ya di level 3.000 nih, nambah lagi sih. Karena dia ada potensi ke 4.400 masih bisa sih, 4.700 harusnya masih bisa ya. Semestinya kalau cuan ini gitu. Jadi kayak saham-saham yang masih punya potensi-potensi upside itu bisa diperhatikan. Kayak chart-chartnya masih oke, kayak misalnya termasuk yang terliner, second liner itu kalau misalnya teman-teman ada yang memang trading di situ juga ya bisa diperhatikan. Kayak gini, ini juga main sih yang ini Suli ya. Suli ya, oke. Suli kemarin itu saya ada target di sini ya 216. Ini panahnya masih belum tercapai. Ini panah dari kapan dulu ini? Ini udah nyampe sini sekarang ya, tinggal dikit lagi lah target pendeknya. Ini cuman kayak 3 hari lah ini ya fast trade-nya. Jadi kemarin ambil dari bawah sini. Ini sudah 1, 2, 3 hari ya lumayan lah ya upside-nya dari 130-an ke 200. Ya, oke lah. Gitu. Jadi cari saham-saham yang kalau memang mau yang naiknya lumayan kenceng ya cari-cari saham-saham yang market cap-nya kecil gitu untuk di tradingkan gitu. Oke. Menarik nih ya. Tadi jadi dari nanya mengenai sentimen apa yang diperhatikan, C. Helen kasih cara analisa seorang C. Helen lah ya gitu ya. Bilang jadi memang ini bisa juga seperti ini ya teman-teman cuan-troopers ya, dimana kadang-kadang ada orang memperhatikan ISG dulu sektornya, tapi ada orang yang langsung berfokus ke sahamnya ya Ci ya, bisa dibilang gitu kan. Sahamnya aja. Nah mungkin pertanyaan tambahan yang aku mau tanya sama Ci Helen, jadi kalau misalnya Ci Helen memperhatikan satu saham, boleh di-mention nggak 1 atau 2 faktor nih yang Ci Helen perhatikan terlebih dahulu dari saham ini yang nanti akan menentukan bahwa saham ini menarik atau tidaknya gitu. Ada nggak kira-kira? Ada dong. Nah, boleh nih apa nih? Yang paling penting sih 2 hal yang paling, kan mungkin lebih dari 2 sih ya. Cuma 2 hal aja deh. Ya. Oke, karena memang pendekatannya saya secara teknikal, jadi jawabannya secara teknikal ya. Gitu. Jadi gini, kriterianya adalah saya suka saham-saham yang challenging, yang turunnya dalam. Gitu. Kalau ini yang ada 2 ya. Kalau yang di sisi downtrend yang lagi turun, koreksi tajam dalam, itu saya akan menunggu fase di mana dia di titik-titik yang krusial, punya support kuat. Kemudian ada indikator yang muncul
yaitu golden cross ya, misalnya kalau kita pakai stokastik, kita perhatikan MACD histogramnya udah mulai kayak gini ya, contohnya ya, saya kasih contoh deh. Apa ya, ini GDPL, Belum keputer sih kameranya. oh iya iya, ternak GDPL. Ya, misalkan ini ya, GCTL. Ini kan saya biasanya lihat gede dulu ya, secara time frame gede dulu. Nah, ini. Nah, kebetulan GCTL ini saya udah punya analisanya. Bentar. Maaf, bentar ya. Pencet. Iya. Nah, ini GCTL ya. GCTL ini kemarin dulu itu saya udah pernah analisa nih pakai Elliott Wave. Jadi saham-saham yang udah mencapai titik 5, wave-nya, wave 5, dia akan turun cenderung mengalami koreksi yang cukup dalam biasanya ya. Dalam kayak gini. Nah, makanya ketika ini udah wave 5 saya nggak ambil posisi apa-apa ya. Saya diem aja, nunggu dia sampai menunjukkan tanda-tanda reversal. Gitu. Kayak misalnya contoh, hari ini nih, ini mulai ada spike ya, mulai ada spike kayak gini, tinggi. Nah, ini mulai bisa diperhatiin. Jadi, saham yang udah di level downtrend kayak gini, biasanya saya mulai cari level-level supportnya nih kayak gini, level demand support ya, kayak misalnya ini di sini ada kayak supportnya di sini ya, lumayan strong. Nah, ini di level 600-an ya. Itu kalau misalnya teman-teman yang suka buy on weakness, bisa perhatikan level-level ini selama ini nggak di breakdown dalam, ya ini masih terkonsolidasi di sini, ya boleh di spec buy, ditahan di sini. Pasang SL aja gitu. Nah, terus kita nungguin nanti ada divergen nggak ke atas, ada mulai tanda-tanda indikator lain nggak yang muncul nih. Kayak misalnya kayak gini ya. Ini kan MACD histogramnya mulai kecil-kecil ke atas lalu mulai hijau nih, nembus. Nah, nembus garis ini berarti sudah ada tanda-tanda dia mau ada pembalikan ya, tapi tinggal dilihat aja nanti stokastiknya juga udah mulai golden cross di sini kan. Jadi dia mulai ada gerakan gitu di sini. Dan ini bisa diperhatiin kalau untuk saham-saham yang lagi turun gitu. Terus kayak misalnya apa ya, kemarin kenceng itu ya. Pak. Nah, kayak gini. Misalkan teman-teman ketemu saham-saham yang volatile gitu ya, misalnya yang kecil-kecil, gerakannya ringan, itu bisa dilihat kalau misalkan dia ada pattern reversal, candle-candle yang mulai muncul kayak gini ya, candle-candle spinning, itu mulai diperhatiin, terus ada support-support di sini enggak? Kalau ada support-support mulai diperhatiin ini apa namanya, level ini loh. Ini itu bisa salah satu indikatornya ya. Terus ini kayak ada tanda-tanda golden cross naik, kemudian ada MACD-nya juga oke, terus dia breakout ini, ya udah dicoba aja. Dan pattern-pattern lain ya yang ada, misalnya pattern ini A, B, C, D kayak gini, ini bisa naik cepat ini kalau kayak gini gitu. Oh, contohnya kayak gitu. Terus ini sahamnya Kaisang nih. Yang kemarin ngomongin politik itu kan sahamnya PMMP nih, yang Kaisang sejak Gibran diangkat jadi wakil presiden, diangkat sebagai cawapresnya Prabowo ya, diresmikan. Ya.
itu kan sempet nih saham Kaisang itu nge-spike ya. Namanya orang kan digandeng-gandengin sendiri ya. Padahal mungkin ini nggak terlalu berkorelasi. Tapi ini kemarin sempat lumayan ya naiknya selama beberapa hari. Nah saham-saham yang berbau-bau tanda kutip politik ya sebenarnya ini ya nggak berkorelasi sih langsung secara dengan Gibrannya, cuman karena Kaisang adiknya Gibran jadi ini ikut-ikutan naik gitu kemarin. Nah kalau teman-teman mau perhatiin saham PMP ini bisnisnya kan ekspor udang nih ya, jadi ini ada gap down di bawah di sini saham ini. Kalau mau diperhatiin nih ya, ini kan ngomongnya katanya temanya tahun politik nih. Sebenarnya ya banyak saham lain ya yang nggak harus ini juga gitu yang bagus dan menarik. Tapi karena ini judulnya tahun politik ya sudah. Ini ada level 316 yang bisa teman-teman perhatikan, pasang aja alert di level-level 316 ini, siapa tahu nanti ada potensi untuk dia reversal antara 316 sampai 320 ya. Itu bisa dimanfaatkan untuk fast trade gitu. Fast trade itu tergantung kita sendiri. Jadi apakah kita ini mau nunggu dia sampai target baru dijual, ataukah kita asal cuan cukup gitu 3% dilempar dibuang gitu, itu bisa juga kan. Itu fast trade terserah masing-masing kita how we treat the trade gitu kan. Jadi apakah kita memang mau TP-nya cepat-cepat aja, walaupun tuh sebenarnya upside-nya masih ada, tapi kita nggak mau nunggu terlalu lama, kita maunya cuma scalping misalkan, atau take profit fast trade-nya dalam kurun waktu time frame in a day gitu kan, nggak usah nunggu sampai besok kita udah taking profit sebelum nyampe target, pokoknya udah cuan ya dibungkus ya, bisa juga gitu. Jadi kategori fast trade sendiri itu tergantung how we treat the trade gitu, kita maunya kayak gimana. Kalau kita sabar aja, kita nggak mau yang cuma nunggu 2-3% dibungkus, kita maunya emang sampai target ya minimal 10% lah dapat ya. Itu tergantung kita mau nunggu nggak. Kalau kita mau nunggu kayak beberapa hari sampai di sana ya otomatis kadang-kadang naik turun, ada merah ada hijau. Kalau kita sabar dan kita tahu konsekuensi dari trade plan-nya itu gimana dan kita bisa disiplin ya go ahead gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak sabaran terus kita again profile risk-nya itu emang maunya cuan dibungkus aja, nggak apa-apa. Jadi itu depends kayak kita sendiri maunya gimana gitu. Mau time frame-nya kita yang menentukan gitu. Iya, setuju sih, benar-benar. Oke. Sebelum kita lanjut sih, aku mau iklan dulu kali ya. Oh iya. Nah, harus jadi, dong. Ya, jadi tentunya kan pasti yang nonton kita malam hari ini tuh kan pengetahuan mengenai pasar modalnya gitu ya bisa berbeda-beda begitu kan. Istilahnya edukasinya juga mungkin tidak merata sama. Dan di sini juga menunjukkan bahwa mungkin yang ngobrol sama kita juga malam hari ini ada juga nih yang belum punya akun RDN begitu ya. Nah, jadi di sini aku mau ingetin buat teman-teman ya yang belum punya akun RDN sama Sukor Sekuritas, bisa daftar di ifom.sukorsekuritas.com. Ayo. Tapi dengan ada kode referralnya nih ya, Ci ya. Oh, harus. Kode referralnya Amami 2 ya, betul ya, Ci? Iya, betul. Spellingnya MY2. Ya, 100. Lulus. Okay. Anda dapat piring cantik. Wah, bener sih, ini aku tagih beneran loh piringnya. Piring cantik apa Samara? Samara lah. Samara ya. Ini ya, kalau aku pilih piring cantik, semua orang yang nonton nih marah nanti nih. Kalau lebih pilih piring cantik daripada Samara. Oke, jadi teman-teman aku mengingetin dah, kalau misalnya kalian ada yang belum buka akun RDN, bisa sama Sukor Sekuritas di form.sukorsekuritas.com. Jangan lupa kode referralnya Amami2 ya, AMANY2 ya teman-teman ya. Oke, Ci, mungkin soalnya waktunya tinggal kurang dari 15 menit lagi ya kita ngobrol. Aku mau mungkin tanya sedikit lagi aja nih. Jadi memang topiknya aku buka dulu ya komennya ya. Kayaknya ada teman-teman yang mau nanya ya tentang saham-saham. Boleh dijawab secara teknikal nih nanti ya Ci ya sama Ci Helen. Seperti biasa aja, gimana ngasih view-nya.
Ini sambil kita nunggu pertanyaan dari teman-teman Cuan Troopers, mungkin mengenai musim politik deh, Ci. Kalau Ci Helen sendiri, musim politik ini ada sedikit perbedaan nggak dengan strateginya Ci Helen sebelumnya gitu? Jadi mungkin apakah lebih berfokus ke saham-saham yang diuntungkan gitu kan dengan adanya musim politik, atau sebenarnya buat Ci Helen sendiri ini nggak terlalu berdampak juga sih sebenarnya, nggak terlalu ngefek juga? Nggak ngefek. Nggak ngefek. Nggak Ya, ngefek. oke. Oke. Jujur Oke, loh oke. ini. Iya, 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 Jujur, iya. karena memang gimana ya, cara trading itu saya sih adapt aja dengan segala season tuh bisa di apply. Jadi itu nggak tergantung dari kayak misalnya ini tahun politik. Ya memang gini ya, dampak secara nggak langsungnya ada. Kayak misalnya kemarin-kemarin itu kan outflow banyak ya, terus kemudian market sepi gitu. Jadi ya mungkin dari sana itu memang kerasa sih dari cara trading itu gimana ya, kalau sepi itu kan volatilitasnya berkurang, terus kemudian volume trade-nya lah ya, jadi paling cuman mengurangi porsi aja. Kalau memang marketnya sepi yang nggak ada makan ya jangan dipaksain gitu kan, jadi sesuaiin aja sama market yang ada. Jadi porsinya ya kita sesuai, paling adjust porsi sih. Kalau di emiten sih random aja, jadi memang emiten mana yang punya potensi untuk upside yang bagus ya itu dimakan, kalau enggak ya enggak gitu. Sekalipun itu mungkin apa ya, punya pandangan mungkin ya dalam tahun-tahun politik ini bisa bagus, tapi kalau secara teknikal itu memang masih not good, saya nggak akan sentuh gitu. Jadi saya cuma melihatnya basically secara lebih ke teknikal aja gitu, lebih simple karena bisa di-apply di semua sektor, dan di tradingnya itu nggak perlu melihat season. Cuman ya memang season yang kita alami sekarang yang tidak mudah ya, jadi memang kadang-kadang memang terasa ya berapa hari terakhir ini waktu ISG merah itu pasti teman-teman beberapa pasti ada yang mengalami juga portonya merah, terus berat banget mau beli apa kok salah-salah posisi terus gitu kan, kena CL terus. Ya itu wajar karena memang ISG-nya lagi drop, apalagi saham-saham yang dipilih misalkan teman-teman sahamnya itu berkorelasi dengan IHSG ya, jadi searah. Kalau IHSG merah sahamnya ikut merah, portonya merah, itu wajar. Jadi kalau kita memang berniat jadi trader ya kita harus siap dengan semua konsekuensinya, gitu aja. Jadi untuk strategi kalau saya rasa sih lebih dikurangi porsi kalau memang marketnya kurang mendukung ya gitu. Tapi kalau secara sektor apa yang dipilih ya balik lagi ke teknikal gitu. Oke, oke. Ya setuju sih, aku udah expect juga ya ini si Helen jawabnya nggak ada dampaknya untuk Nggak ada. musim politik gitu ya. Karena aku lihat Nggak kalau ada. misalnya, ya karena aku lihat kalau influencers gitu ya dari yang berfokusnya lebih ke technical analysis, sebenarnya fokusnya itu nggak di musim-musiman begitu ya, Nggak tapi ada. lebih ke Beda arah, view. Beda iya view. betul, Nggak bisa betul. dipaksakan jawabannya, sebenarnya bisa sih ngejawab itu Iya, secara, cuman kayaknya ya bukan itu yang iya, kita alami iya, sehari-hari, sebenarnya nggak iya, itu gitu. Jadi iya, what for gitu kan. Kalau iya, iya. memang itu yang saya alami ya saya share, tapi kalau misalnya itu Mhm. saya nggak alami nggak akan saya share. Jadi yang apa yang saya alami sih kayak kemarin contohnya nih ya, di ISG saat berat-beratnya di 2 hari kemarin kan parah tuh ya, turunnya sampai berapa persen Mhm. tuh Jo ya. Iya, betul, betul. Ini tidak ada berniat nyombong, nggak ada sama sekali. Ini hanya sharing secara apa analisa aja. Karena saham kemarin tuh waktu saya tuh analisa Meta ya, saham Meta teman-teman mungkin familiar ya saham Meta. Itu saya ada ngambil sih di level 200-an ya, 200, 190, 200 sebenarnya is a good deal ya. Waktu itu saya juga ada rekom di grup saya sih. Untuk di level 190, 200 tuh udah mulai cicil beli gitu. Karena itu secara teknikal lagi bagus-bagusnya gitu untuk reversal. Dan itu cukup kencang bisa. Makanya dari ISG berat kemarin itu saya spek buy malah di situ gitu. Jadi bukan mengurangi porsi, tapi malah saya tambah porsinya karena saya ada conviction, kayak yakin banget dengan apa namanya saham ini. Terus maksudnya potensinya ya untuk upside-nya untuk saat gitu tuh
ada. Jadi makanya saya langsung masuk gitu dengan porsi yang cukup lumayan. Jadi even IHSG lagi merah, tapi kalau misalnya saya melihat tuh ada potensi, saya nggak akan takut untuk entry. Itu kalau Hmm. saya. Tapi kan mungkin teman-teman beda-beda ya. Ada yang kayak, aduh takut nanti aja tunggu hijau ya, ya bebas-bebas saja. Tapi kalau saya sih melihat ada potensi ya masuk. Di event di segala season IHSG itu pasti ada Hmm. satu saham, dua saham, tiga saham yang berpotensi untuk punya upside ke atas. Dan kita harus jeli untuk melihat itu. Itu aja. Aku suka nih ngobrol kayak gini, Ci, memberikan apa ya, harapan gitu ya. Kadang kalau Harapan ngobrol kan palsu. Enggak lah aku ya. TikTok sih ngobrol terus ya sama orang. Kadang warnanya itu gelap aja gitu kan, ngebayangin ISG gitu kan, susah, sideways. Jadi kayak aduh gitu. Jadi tiba Ikut Cihelen suram ngomongnya, ya, ikut suram. iya, tapi kalau tiba Enggak Cihelen ada. ngomongnya ada harapan gitu, tetap aja ada saham yang bisa Ada, kita ada, putar. ada. Itu enak aja gitu kan. Dan Ya, setuju. aku yakin pasti banyak teman-teman John Troopers juga yang istilahnya ingin lah ya bisa belajar analisa seperti cara C. Helen juga gitu kan, bahwa melihat market itu sebenarnya ada opportunity-nya aja sih, gimana kita memposisikan diri aja lah ya, bisa dibilang Agree. gitu Ya, ya. ya. Oke, ini tadi ada yang nanya nih, Ci, ini penting juga nih Hmm. untuk C. Helen mengenai money management gitu kan. Dia nanya money management untuk trader pemula gimana ya caranya. Mungkin dari C. Helen nih yang dari sisinya sebagai seorang profesional technical analis gitu ya. Kira-kira ada nggak tips-tips buat teman-teman cuan troopers nih yang mungkin lagi baru mulai nih, Ci, hari ini baru banget gitu ya, RDN-nya jadi atau mungkin udah deposit dan Wes. sebagainya, mau mulai Oke. gitu kan. Ada nggak nih Oke. tips money managementnya nih, Ada gimana dong, nih? ada dong. Tapi saya boleh nggak kasih lebih dari money management tipsnya? Boleh Nggak apa-apa dong, ya? boleh banget Boleh sih ya. ya. Hmm. Jadi gini, buat yang khusus pemula yang baru buka nih akun Sukor misalnya ya hari ini, ya welcome teman-teman untuk belajar itu pertama harus ya belajar. Kebetulan saya juga berangkat dari nol yang nggak punya basic itu dan akhirnya memutuskan untuk belajar dan emang hasilnya tuh bisa kita nikmati gitu nantinya. Jadi jangan takut untuk belajar, jangan ragu untuk belajar. Pertama belajar ya, jangan beli tanpa ada basic knowledge gitu aja. Jangan ikut-ikutan, nanti terjerumus dan malah loss banyak, itu sayang. Apalagi kalau dananya masih terbatas. Kedua, batasi dulu dananya ya, sebelum benar-benar mahir, batasi dulu jumlah investasinya, sejumlah yang kalian rela itu untuk hilang. Jangan pakai uang-uang yang kalian memang nggak terburu-buru gitu ya untuk dicairkan. Jadi karena saham ini nggak bisa terlalu buru-buru banget kalau untuk pemula-pemula yang baru belajar harus banyak sabar ya. Kalau cut loss, kalau apa itu ya wajar gitu. Karena market itu bukan deposito ya, bukan sesuatu yang pasti gitu. Harus punya mindset bahwa ada jumlah yang kita alokasikan untuk error, untuk cut loss itu pasti ada di awal ya. Kemudian pelajari semua yang berhubungan dengan fitur-fitur OLT yang kalian pakai, terutama nih misalnya Sukor punya fitur kan banyak banget tuh yang bagus-bagus, ada screener saham, ada macam-macam ya Ya. Jo ya, ada fast trade. Nah, teman-teman yang memang tertarik untuk fast trade itu Sukor punya OLT enak banget ya untuk fast trade-nya, itu bisa teman-teman tinggal klik-klik-klik gampang banget, itu pelajari semua tuh ada sih. Di YouTube juga ada. Teman-teman harus belajar pasang fitur-fitur yang mengamankan modal, contohnya stop loss atau trailing stop kayak gitu. Itu fitur-fitur yang kelihatannya basic, tapi penting banget untuk manage your money gitu ya. Untuk membatasi loss, batasin modal tuh supaya nggak sampai habis gitu kan. Jadi untuk modal yang ditaruh itu berapa, hanya kalian yang bisa decide karena kemampuan tiap-tiap orang itu berbeda-beda. Nah, kemudian untuk cara trading, berapa porsi yang kita alokasikan buat trading sehari-hari, ya teman-teman putusin aja. Pertama, trading jangan terlalu banyak saham, main satu saham aja dulu. Kalau memang benar-benar pemula nih ya, satu saham aja dulu. Karena bukan berarti beli 3 saham, 5 saham makin banyak tuh makin cuan, itu enggak ya. Jadi satu saham cukup, yang penting porto kalian itu grow. Jadi uang yang di RDN kalian itu bertambah, gampangnya gitu ya. Modal kalian bisa bertambah. Kalau nggak bisa nambah, taruh aja di deposito, ngapain gitu kan. Nah, caranya supaya bisa nambah, jangan main terlalu banyak supaya nggak terlalu pusing. Yang makin banyak dilihat tuh makin kita pusing ya kalau nggak terbiasa. Nah, terus monitor ketat.
Jangan sampai kita nggak disiplin ya, batasin cut loss tuh benar-benar disiplin dan strict. Jangan sampai modal kita tergerus itu. Money manajemennya gimana? Contoh nih ya, ini kan saya ada kelas tuh, kelas belajar technical analysis. Nah di sana salah satunya saya mengajarkan tentang money management. Money managementnya itu gimana? Yang saya sharing kemarin itu, jangan pakai full dana di RDN Anda. Yang misalnya dananya misalnya ditaruh 10 juta nih ya di RDN. Jangan dipakai trading itu 10 juta full. Pakai dulu 10%. Kalau memang teman-teman itu trading baru banget ya, 10 sampai maksimal 25% dana lah dari yang ada di RDN. Pakai itu dulu. Kalau memang teman-teman bisa mulai get the feel, terus ngerti mindsetnya gimana cara tradingnya, mulai nambah porsi silakan. Kalau memang dari modal 10 sampai 25% itu teman-teman terbukti bisa ngembangkan itu, mau nambah boleh. Jadi gedein, mungkin mau jadi 50% sekali trading it's okay. Tapi kalau di awal saya sarankan sih 10 maksimal sampai 25%. Nanti ketika harga itu drop di level yang memang teman-teman bisa coba untuk spec buy untuk averaging down, karena itu ada potensi mau ada reversal, boleh averaging down. Tapi di level-level yang harus diperhitungkan dengan masak-masak ya, dengan benar-benar gitu. Nah itu pakailah sisanya 25% lagi gitu. Jadi nggak tergerus semua. Karena itu akan dampaknya ke psikologi kita. Kalau kita full 100% masuk, diajar ke bawah, kita nggak disiplin pasang cut loss nih, minus misalnya 10 juta, langsung minus 2 juta gitu kan. Rasanya tuh kan kayak, aduh gimana ya, langsung kita buru-buru CL, takut minusnya tambah dalam. Padahal, kalau kita nggak tahu titik CL yang benar, kita CL di sembarang titik ya kan, kita cut loss, habis itu sahamnya terbang. Rasanya gimana? Sakit loh. Sakit ya kan, sakit itu. Jadi makanya itu penting belajar analisa supaya apa, tahu ini beneran perlu di cut loss apa enggak gitu. It helps beneran. Harus bisa disiplin ya Ci ya, soalnya Disiplin. saham kalau udah kita untung kita jual ternyata naik lagi menyesal gitu kan. Saham turun akhirnya kita cut loss, taunya naik lagi ke atas menyesal. Jadi sebenarnya emang kita nggak bisa tahu sih gitu ya. Jadi emang lebih bagus kita disiplin aja kali ya Ci Helen ya, dengan ya emang gitu kita, kan Jo gitu ya dengan trading plan kita gitu kan, supaya chancesnya lebih bagus lah ya istilahnya. Tadi Ci Helen ada mention mengenai kelas-kelas Ci, ini kelas-kelasnya di open kan? Oh ada, nanti bisa hubungi itu aja admin saya di bio saya ya di IG, nanti bisa nanya-nanya ke sana. Kalau misalnya mengenai jadwal dan lain-lain gitu bisa tanya ke admin ya di bio saya nanti di Instagram gitu. Dia yang handle soalnya ya. Tapi memang gitu sih Jo, saham itu kan kita mau taking profit, untung aja nyesel loh, apalagi rugi ya nggak. Untung TP kecepatan nyesel, habis itu nanti nggak di cut loss tambah dalam nyesel, nggak ada yang bener. Iya itu sih, itu menarik sih ya ngobrolin tentang psychology of trading. Itu emang kayak contohnya udah dikasih cuan 10-15% gitu kan dalam waktu yang sebentar, tahunya masih naik lagi, besok kalau dijual tuh tetap ada penyesalan gitu ya Ci ya, padahal kita udah dikasih duit from nothing gitu loh. Iya nggak sih? Iya, gitu. Iya, Tapi nyesel kan? lucunya, Dari 1 juta tiba-tiba 0 jadi BEP apa minus, ya nyesel nggak? Nyesek sih ya. Tapi lucunya Ci, ada juga yang sahamnya udah turun gitu, tapi tetap ada perasaan percaya bahwa akan balik lagi gitu kan. Denial ya, ngeyel itu. Kan. Tapi lucu sih, ini ada salah satu nih cerita nih ya. Ada waktu nggak sih? Ada. Ya. Sebenarnya ya teman-teman ya, ini mungkin ada juga yang nggak baru, mungkin udah lama juga di pasar modal yang ngalamin cut loss-nya dalam. Sebenarnya dibilang cut loss dalam tuh ya ada aja lah, semua orang tuh pasti ngalamin ya. Contoh salah satunya ini ada salah satu murid saya nih. Mungkin buat ada sebagian yang udah dengar, ada sebagian yang belum nih ya. Yang belum saya akan cerita nih. Yang dulu pernah aku ceritain itu, ada salah satu murid itu dia loss lumayan dalam ya. Awal masuk trading itu 500 juta, dananya tinggal 20 juta. Sisanya ya,
Serius. 500 jadi 20. Itu nggak kurang desperate kayak gimana. Sisanya 23 juta. Dengan sisa uang yang ada 23 ini, dia datang ke saya waktu itu. DM, nanya, terus karena dia bukan nggak belajar analisa loh. Bisa analisa. Tapi kenapa loss begitu banyak? Ya dia juga nggak tahu gitu. Akhirnya consult ke saya mesti gimana. Terus habis itu saya ada ngasih beberapa sedikit aja advice, terus ya perbaiki dulu, terus kamu ya harus belajar lagi, ikut kelas kan, akhirnya ikut kelas, mulai didisiplinkan, mindsetnya dibentuk lagi, psikologinya diperbaiki ya, akhirnya ya syukurnya memang dia orangnya rajin ya, memang ngerjain tugasnya, jadi kasih tugas, dia ngerjain, terus tiap kali dia ini report gitu, jadi memang kalau loss, di cut loss gitu. Dan tradingnya lumayan intens ya, lumayan high frequency ya. Satu hari dia hanya saya bolehin trading, itu dari dana 23 yang sisa, itu nggak saya kasih trading, dananya semua jangan dipakai ya. Cuman pakai maksimal 10-25% tadi yang saya ngomong. Itu memang di-apply di kelas saya. Jadi mereka ada yang nyoba pakai 10-25% dana. Jadi maksimal dia paling trading sehari-harinya itu cuman sekitar 8 juta atau sekitar 6 juta kayak gitu sehari-hari ya, report, dan itu memang ditunjukin ke saya hasilnya gitu, dan saya lihat, dan itu keluar masuk itu selama beberapa kali ya, nggak semuanya berhasil ya, tapi dengan effort yang ada sekarang dalam waktu sekitar mungkin dia masuk di bulan Juli, Agustus sampai September, dia udah bisa mengumpulkan, udah bisa balik modal sih. Jadi Wah, balik lagi 500 itu dengan modal yang tidak, saya nggak boleh top up. Pokoknya ya you harus berjuang gimana caranya dengan uang yang ada ini ya diperjuangkan semaksimal mungkin. Jangan dipakai semua, karena kalau dipakai semua nanti kena semua, psikologinya hancur sudah, itu porto habis duitnya gitu. Jadi ya. dengan dana yang sehari cuman akhirnya 8 juta dinaikin jadi maksimal mentok 10 juta loh, 10 juta tiap hari lapor. Hari ini cuma 5 juta, hari ini cuma 10 juta, hari ini cuma lama-lama nambah terus kan, di compounding terus gitu loh. Compounding akhirnya ya dengan tidak perlu top up tadi dan dibatasi, dan dengan money management yang lebih benar lah ya, lebih benar, ini bukan yang benar-benar 100% paling benar ya, enggak juga mungkin ya, tapi mungkin ada teman-teman yang mungkin punya cara yang berbeda yang mungkin juga bisa works, tapi ini salah satu contoh aja yang mau saya share dan it works buat mereka gitu. Jadi siapa tahu bisa membantu. Jadi itu dibatasin, kemudian psikologinya juga harus ditata lagi, dan dia juga harus ikut screening terus tiap hari, analisa, cari watchlist kayak gitu terus tiap hari, rajin. Gitu. Iya, ya. Wah, ini cerita inspirasi banget ya, teman-teman ya. Dari 500 ke 25 gitu ya. Dan balik Juta lagi. itu cukup mengerikan ya, dan balik lagi gitu. Tapi tentunya tadi yang paling penting yang aku dapat juga nih, yang mungkin dari aku sendiri juga bisa keep, adalah strategi menggunakan cuma 10-25% lah ya, Ci ya. Dan aku nih kalau ngobrol sama Ci Helen dapat vibe-nya itu ya, kalau technical trading itu ada disiplin ya. Jadi memang harus disiplin, begitu kan, disiplin take profit, disiplin cut loss juga, begitu kan, dan harus konsisten. Oke, thank you banget ya Cia untuk semua advice, insight juga ya mengenai market, bagaimana kita melihat opportunity di keadaan musim politik ini gitu ya. Walaupun mungkin secara general itu mungkin tetap aja balik lagi ke saham-sahamnya, cara analis kita masing-masing ya, disiplin begitu kan. Dan juga tentang cerita-cerita tadi yang udah di-mention sama Ci Helen. Ini teman-teman Cuan Troopers, aku mau ingetin ya buat kalian yang belum punya RDN, bisa buka di foundersupersekuritas.com. Jangan lupa kode referralnya AMAMI2 ya, AMAMY2. Yeah. Begitu. Dan kalau kalian misalnya ada pertanyaan mengenai kelas-kelas dari Ci Helen, boleh langsung aja DM IG kali ya Ci Helen ya, untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai kelas-kelasnya. Oke, mungkin Ci, untuk pembicaraan kita malam hari ini sampai di sini aja dulu. Aku mau say thank you ya sekali lagi untuk waktunya. Thank you. Thank you banget. Happy weekend buat Ci Helen. Happy weekend. Juga buat teman-teman Cuan Troopers semuanya. Mari Ci Helen ya. Thank you. Makasih. Bye-bye. Bye.